Manakah hukum yang terpakai ketika khatib khutbah Jumaat dan menyebut Nabi Muhammad, maka sidang Jumaat sunat atau wajib, makruh atau haram menyebut sallallahu alaihi wasallam? Jadi bagaimana kalau masalah kita mendengar khatib meriwayatkan hadis menyebutkan sabda daripada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan kita bersalat pada saat itu? Jadi jangan sampai kita, jangan sampai tuntutan hukum membuat dengan kita menjadi kafir. Tuntutan hukum al-situ wastaqimu wa'atimu rahimakumullah. Nabi kita bersabda, "Man qala li sahibi al-situ innahu yaqulu faqad dalla." Orang yang berkata kepada saudaranya diam pada saat khatib sedang berkhutbah, maka dalla, berarti dia telah melakukan satu perkara sia-sia. Wa man qala faqad diingat yang akan membawa kepada kesia-siaan amal ibadah yang kita laksanakan itu kalau pada saat kita melakukan suatu benda suatu benda yang sia-sia, tapi seperti mengaminkan imam, seperti bersalawat kepada baginda itu perbuatan yang sia-sia. Yang sia-sia itu seperti berkipas, yang sia-sia itu seperti ber-SMS-an. Khatib sedang menyampaikan khutbah, kita terjadi dengan siapa, SMS siapa, kirim email kepada siapa, kirim Facebook kepada siapa, nah itu perkara sia-sia. Atau bersifat itu sia-sia. Atau pada saat khatib sudah menyampaikan khutbah dan kita baca majalah, karena tadi tiba dalam majalah panggil sebelum maka ambil tanda Allah, maka kita beli majalah kereta second, tengok harga kereta di situ, sebab kita cadangan dari Jumat. Kalau seperti di Mekah atau seperti di Mesir pada yang tentang hari Jumat itu pasaran kereta sepanjang mungkin dalam 1 kilometer tidak kurang, semua model, semua bentuk, semua buatan ada, Jepurnya, Koreanya, Eropanya, semuanya ada di situ. Jadi mungkin saja kita beli majalah kereta, maka pada saat dia sedang menyampaikan khutbah, maka dengan kita memiliki nilai yang mana satu disuruh bawa juga, ini bukan itu perbuatan sia-sia. Sementara mengucapkan selamat kepada baginda Rasulullah SAW ketika Nabi disebut itu suatu perkara yang dituntut, tapi tidaklah sampai kepada tahap diwajibkan. Kenapa? Sebab ulama mengatakan salawat yang wajib itu hanya pada sembahyang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada pendapat ulama mengatakan bahwasanya kita wajib bersalawat ke atas baginda Nabi pada yang nama Nabi kita disebut. Nabi kita kata sembah, maka pertama Nabi kita kata amin, maka kedua Nabi kita kata amin, maka ketiga Nabi kita kata amin. Kenapa amin ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, kata malaikat Jibril, celaka dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala seseorang yang berkesempatan yang berpeluang untuk hidup dengan kedua ibu bapanya, tapi mak dan ayah tidak bawa dia masuk ke dalam surga.
Jika diharuskan, bolehkah Pak Syekh terangkan mengenai syarat-syarat yang perlu dipenuhi seorang ibu dan seorang wanita muslim? Syarat-syarat. Allah. Jadi tadi itu dikatakan bagaimana kira-kira kalau sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita muslimah, sebagai salah satu dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin yang ini pertanyakan bagaimana kalau pada saat ingin mendidik anak, membela anak, mengurus urusan anak, sampai ada ketaksirannya untuk urusan masjid, untuk pengajian, untuk ibadah, untuk zikir. Jadi kira-kira kalau pada saat ada dengan dua kewajiban terhadap agama dan juga kewajiban terhadap anak untuk mendidik mereka dan mendatangkan generasi yang beriman dan percaya kepada Allah, sebenarnya semuanya itu dapat kita atur, semuanya itu dapat kita laksanakan dalam waktu yang sama. Jadi tugas dan kewajiban kita terhadap agama dan juga dalam waktu yang sama, tugas dan kewajiban kita untuk kita mendidik dan kita membela anak. Jadi katakan saja kehidupan daripada baginda Nabi dalam keseharian beliau mampu untuk menyimpulkan hak-hak rakyat terhadap baginda Nabi atau kewajiban dan juga dengan segala hukum yang diwajibkan, hak-hak dan kewajiban beliau senantiasa selalu terpenuhi dengan
nampak karung gandum yang sudah habis itu bergantung di belakang, mesti suami awak perasan bahwasanya gandum sudah habis. Kan digantung, isyarat macam tu, tulis macam ni, cakap ucapan, ucap tidak, tunjuk menunjukkan tidak, tulis menunjukkan tidak, gantung karung gandum tersebut itu di jubahnya. Jadi kata Imam Ahmad, bagaimana kita boleh aman di dunia ini? Bagaimana kita boleh aman dalam kehidupan beragama yang pada saat Imam Abu Hanifah masih boleh tunjukkan kelemahan kita atau kekurangan kita? Bagaimana kita boleh merasa aman pada saat dengan Imam Abu Hanifah masih hidup? Bagikan jalan keluar yang rasa-rasa itu sudah mantap belum? Istri tidak akan beritahu tentang keadaan yang berlaku. Itu cerita. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya pada saat kita di rumah kita tidak urusan keluarga. Pada waktu kita di masjid, ikut yang sopan, kaki jangan digoyang-goyang, kemas kaki setelah kita semulia-mulia umat, kaki jangan ditunjukkan. Itu pada waktu kita di rumah Allah. Tapi pada waktu kita di kelambu, kalau pada waktu kita atas katil, angkat saja kaki ke dalam. Tak masalah buka kipas, buka lebar-lebar bagi angin kita masuk ke dalam. Itu kunci. Anak akan masuk. Itu suara-suara diri sendiri tidak ada masalah. Tapi tak boleh cara macam itu pada waktu kita di masjid. Jadi macam itu kita sebagai seorang mukmin yang kita dapat beradaptasi dan juga menyesuaikan diri dengan keadaan dan juga dengan tempat. Kalau pada waktu kita di rumah, benih, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pada saat kita dengan istri berjumpa, jangan pada saat dengan istri, ya Allah, istri dan bermekong, berdarah, bersoleh, baru lepas wudhu, apalagi kalau baru kawin, suami tak tahu menahu, muraqabah. Allah. Bukan macam tu. Baginda Nabi ulama bagi perumpamaan selayaknya suami itu laksana anak patung kalau pada itu bersama istri. Jadi yang khusyuk tadi itu, yang tak tengok sana tak tengok sini, yang kalau pada saat istri menginginkan sesuatu